Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar PPDS Online Dr. Pos hari ini, tepatnya pada Senin 3 Oktober 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kenalkan, saya Naftin Nurhayati selaku moderator pada webinar PPDS Dr. Pos hari ini yang akan membahas mengenai radiologi bersama narasumber kita yaitu Dr. Ketut. Selamat malam dokter, bagaimana kabarnya hari ini dok? Baik. Selamat malam ya. Baik dokter, seperti webinar PPDS dokter Pos sebelumnya, webinar hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi materi oleh Dr. Ketut dan sesi kedua yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Pada seluruh peserta dimohon untuk bisa aktif dalam webinar kali ini dan jika ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom. Saya mulai ya, periode terakhir di bulan ini. Soal yang pertama, Dr. Andriani Monica Natalia, silakan dijawab. Dr. Tessa, silakan. Soal nomor 1. USG dokter. USG, ya. Jadi dalam pemeriksaan radiologi prostat ada 2 pilihan. Yang utama ya, yang detail itu ada transrektal ultrasound, yang kedua MRI prostat. Kalau USG urologi itu hanya biasanya mengevaluasi volume dari prostat, ada permasalahan massa itu kurang detail ya, tetapi yang detail itu di transrektal ultrasound atau MRI prostat. Jadi prostat itu lokasinya di kaudal atau di postero inferior dari dinding kapumbuli atau dinding bulia. Dia membungkus uretra pas prostatika. Nah, ini adalah gambaran ultrasonografi urologi ya, yang mengevaluasi prostat, di mana pembesaran prostat kita evaluasi di sini, ada tidak massa atau kalsifikasi. Cara mengevaluasi volume prostat adalah ini dikali ini dikali 0,2 ya. Nah, untuk mendapatkan lebih detail anatomi dan strukturnya dari prostat itu menggunakan transrektal ultrasound atau dengan menggunakan MRI prostat dengan menggunakan teknik DWI ADC. Di sana kita mengetahui bagian-bagiannya apec, mid base, kemudian transitional zone, peripheral zone, central zone-nya yang gimana. Apakah ada kelainan, misalnya tumor atau tidak, ya. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang tidak rutin kita lakukan, misalnya pada CT scan abdomen kan kita mengevaluasi juga prostat. Nah, itu tidak rutin kita lakukan untuk menilai prostat. Ya, ini bisa dilihat dari CT scan abdomen atau bisa kita lihat dari IVU atau IVP. Pada IVU, IVP, kita melihat adanya indentasi atau pendesakan caudal buli, ada fishhook appearance juga ya. Soal nomor 2, Dr. Nur Hafisah Utami. Osteosarkoma dok. Ya, osteosarkom. Pemeriksaan radiologi pada tumor tulang yang utama itu adalah dengan menggunakan modalitas X-ray konvensional. Yang kedua biasanya lanjut ke MRI untuk menentukan stagingnya ya.
Nah, step-step untuk melakukan diagnosa dan deskripsi tumor tulang pada modalitas X-ray konvensional adalah yang terpenting adalah umur. Setelah umur baru lokasi profil lesinya. Nah, umur nih biar gampang, nanti kalian bagi kurang dari 20 sampai 40, lebih dari 40 tahun. Nah, kalau kita bingung karakteristiknya mirip-mirip, misalnya ABC, SBC, atau GCT, lihat umurnya. ABC, SBC biasanya pada usia muda kurang dari 20 tahun. GCT biasanya terjadi pada gambaran tulang yang sudah menutup growth plate-nya atau physis plate-nya. Biasanya di antara 20-40 atau di atas, biasanya di atas 40 tahun. Umur ini lebih penting untuk menentukan diagnosa dibandingkan karakteristiknya. Selalu lihat umur ya terlebih dahulu. Umur, nah ini sudah saya ringkaskan ya, kurang dari 20 sampai 40, lebih dari 40. Kemudian baru ke lokasi ya. Oke, saya lanjutkan. Dokter, apa sekarang? Dokter Frida, deskripsikan ini lesinya litik atau blastik? Yang soal nomor 3 ya dok? Ini. Gambar ini. Tapi dok, tidak kelihatan dok gambarnya dok. Oh, enggak kelihatan. Oke. Iya maaf dok, karena nggak kelihatan dari tadi memang dok tidak nampak layarnya. Saya cuma mendengar suara dokter saja. Oh iya. Sip. Dokter Andriani Monica, Nggih, Dok. kelihatan ini ya gambarnya ya? Kelihatan, Dok. Ya. Ini lesinya litik atau blastik? Saya belum paham, Dok, maaf. Ya. Saya terangkan, anggaplah kalau lesi litik itu hitam, blastik itu putih. Oh, Kalau litik ini, berarti. Litik. ya, litik ya. Kemudian lesi litik ini lokasinya di perifer atau eksentrik atau sentral atau parosteal. Dia di perifer, di sentral atau di parosteal. Di Jawab aja. perifer, Dok. Eksentrik ya. Eksentrik ya. Bagian luar. Kemudian lokasinya di meta, dia atau epifisis. Metafisis. Ini masuk metadiafisis ya. Bagian terlebar itu meta, ini diafisis ya. O3/3 distal. Jadi deskripsi yang pertama kalian dapatkan adalah lesi litik eksentrik di metadiafisis, os tibia, kanan atau kiri, sepertiga distal. Itu deskripsi yang pertama ya. Yang kedua, ada istilah destruksi tulang. Destruksi tulang itu dibagi 3. Geographic type, mouth eaten, permeative. Nah, kalau bentuknya jelas kayak gini, itu disebut sebagai geographic type. Itu deskripsi yang kedua. Lesilitik, eksentrik, di metadiafisis, os tibia, sepertiga distal, dengan destruksi tulang tipe geografik, zona transisional. Tatkala kalian masih bisa membedakan ini normal, ini tidak normal, namanya zona transisionalnya sempit.
Kalau sudah tidak bisa dibedakan, yang lebih agresif namanya lebar. Zona transisionalnya sempit, kemudian tidak ada reaksi periosteal, tidak ada matrik kalsifikasi, tidak ada keterlibatan korteks maupun soft tissue bulging mass. Ya. Nah, ini pada kasus non-ossifying fibroma, contoh kasusnya ya, jadi deskripsinya seperti itu. Ya ulang ya, lesi litik eksentrik di metadiafisis ostibias sepertiga distal dengan destruksi tulang tipe geografik, zona transisional sempit, tak tampak adanya reaksi periosteal, matrik kalsifikasi, keterlibatan korteks maupun soft tissue bulging mass. Kesimpulannya ya primary bone tumor, most likely non-ossifying fibroma. Yang penting deskripsi dulu ya. Nah, contoh ini. Dr. Nur Hafizah Utami, silakan. Lesinya apa? Lesi litik, Lokasinya eksentrik atau sentral? lokasinya sentral, Sentral atau intramedulari ya. Kemudian yang ketiga, destruksi tulangnya apa? Geografik, mort eaten atau permeatif? Ini namanya geografik. Ya. geografik. Zona transisionalnya sempit atau lebar? Ini sempit apa? Lebar ya, Dok. Sempit ya. Sempit. Sempit artinya kita masih bisa membedakan yang normal dengan yang tidak normal. Oh. Ya. Kalian lihat ini agak cembung, agak tipis korteksnya. Ini namanya ekspansil ya, lesi litik ekspansil, sentral di saf palang berapa dengan destruksi tulang tipe geografik, zona transisional sempit, tak tampak adanya reaksi periosteal, matrik kalsifikasi maupun bulging soft tissue mass. Ini adalah enkondroma ya. Nah, lokasi kan tadi saya ada bilang lokasi bisa di eksentrik, bisa di sentral, atau di parosteal. Parosteal dibagi menjadi dua. Kalau di sekitar periosteum namanya juxtacortical, sorry ya, juxtacortical. Juxtacortical dibagi dua, parosteal maupun periosteal. Kalau periosteal dia di dekat periosteum, masih kelihatan periosteumnya. Kalau periosteal itu di dalam periosteum ya. Nah, lokasi tadi sudah eksentrik, sentral, juxtacortical. Juxtacortical dibagi menjadi parosteal, periosteal. Kemudian kalau dia di tulang panjang, metafisis, diafisis atau epifisis yang terlibat. Sepertiga proksimal, sepertiga tengah, sepertiga distal. Lanjut ke destruksi tulang. Destruksi tulang ada geografik, mort eaten, permeatif. Geografik, ini contohnya ya. Ini geografik dengan tepi yang sklerotik. Ini yang paling tidak agresif ya. Ini 1A, ini tanpa tepi yang sklerotik. Ini 1B, ini ill-defined geographic type. Ini yang lebih agresif ya. Nah, yang ini yang ceplok-ceplok ini kayak dimakan rayap, kayu dimakan rayap ini adalah mouth eaten ya. Ini yang lebih agresif, umumnya ke arah keganasan. Yang terakhir adalah permeatif yang paling ganas ya. Paling agresif, sorry, bukan paling ganas. Jadi destruksi tulang dari yang non agresif ke agresif adalah tipe geografik sklerotik, tanpa sklerotik, ill-defined geografik, kemudian lanjut ke mort eaten, lanjut ke permeatif ya. Lalu baru kalian evaluasi ada tidak reaksi periosteal. Contoh ini adalah Codman triangle, agresif,
Ini adalah high end on end dan sunburst, itu juga agresif. Ini adalah unilamellated, multilamellated atau union skin, ini juga agresif. Kemudian baru kita evaluasi matrik kalsifikasi. Matrik kalsifikasi secara umum ada 3 sebenarnya, tapi saya jelaskan 2 aja. Yang pertama adalah osteoid, yang kedua adalah chondroid. Chondroid biasanya dipunyai oleh tumor-tumor yang berasal dari chondroid, contohnya chondroma, chordoma, chondrosarcoma, and chondroma ya. Membedakannya gimana? Ini seperti kalian memecah kacang Garuda putih itu loh, kayak gini gambarnya. Kalau ini kayak tepung ya, tepung yang dilempar ke papan ya gambarannya kayak gini. Sedangkan kalau yang kalsifikasi chondroid, kacang Garuda yang kalian hancurkan ya, kacang Garuda putih itu. Kacang polong putih itu yang kalian hancurkan, ya remah-remahnya kayak gini. Matrik kalsifikasi osteoid itu biasanya terjadi pada apa? Osteosarkoma misalnya ya. Kemudian baru dievaluasi keterlibatan korteks. Keterlibatan korteks, penipisan atau destruksi dari korteksnya. Lalu baru apakah ada bulging soft tissue mass atau tidak. Ini contohnya bulging soft tissue mass. Yang pada MRI kelihatannya dia gambarnya kurang begitu jelas, tapi pada intinya di MRI itu bone marrow tulang yang normal diganti oleh tumor. Nah, begitu bone marrow tulang yang normal diganti tumor, lama-lama tumornya mengalami ekspansi keluar, mendestruksi dari periosteo keluar, membentuk gambaran soft tissue mass di luarnya. Ya, itu keterlibatan komponen soft tissue bulging mass-nya. Ya. Jadi, di dalam deskripsi tumor tulang, yang pertama kalian lihat umur, kurang dari 20 sampai 40, lebih dari 20, 40 ya. Kurang dari 20 sampai 40, lebih dari 40. Kemudian yang kedua, deskripsikan lesinya titik blastik, lokasinya eksentrik, sentral, paros juxtacortical, di meta, dia, atau epifisis, sepertiga proksimal, sepertiga tengah, sepertiga distal dari tulang. Kemudian baru destruksi tulangnya, geografik, tipe sklerotik, tanpa sklerotik, ill-defined geografik, mouth eaten, permeatif. Kemudian zona transisionalnya sempit atau lebar. Kemudian matrik kalsifikasinya osteoid, chondroid atau tidak ada. Kemudian keterlibatan korteksnya ada penipisan korteks, ada destruksi korteks. Kemudian baru soft tissue bulging mass-nya bagaimana. Ya. Baru disimpulkan apakah ini mengarah ke jenis tumor tulang yang mana. Soal nomor 3, Dr. Tessa, silakan. Osteoartritis, dokter. Osteoartritis, ya. Saya jelaskan, artritis itu adalah penyakit joint atau penyakit sendi ya. Kalau penyakit pada tulang, osteomyelitis infeksinya ya. Nah, tanda yang pertama, biar gampang ya, adalah penyempitan celah sendi. Ini celah sendi yang normal, ini celah sendi yang menyempit. Penyempitan celah sendi pada satu sisi yang kita sebut asimetris, dilanjutkan dengan adanya osteophyte, subchondral bone kyst, subchondral bone sclerosis, itu mengarah ke
proses degeneratif yang kita sebut osteoartritis. Kalau usianya cocok, di atas, ada yang bilang di atas 50 tahun, predileksi di weight bearing termasuk di genu, itu tipikal osteoartritis. Kalau kita menemukan kasus ini pada orang yang usia muda, misalnya di bawah 40 tahun, apalagi laki-laki, cenderung ke atipikal osteoartritis. Mungkin dia ada trauma, mungkin dia ada riwayat hemofilia, ya, yang kita sebut atipikal osteoartritis. Tapi ciri khasnya ini. Kalau penyempitannya semua sisi simetris, kemudian ada erosi, destruksi, soft tissue swelling, itu biasanya ke arah inflamatori. Kalau dia hanya melibatkan satu sendi, namanya septic arthritis. Kalau dia melibatkan lebih dari satu sendi, bisa rheumatoid arthritis, bisa seronegatif spondyloarthropathy. Contohnya ini apa? Ankylosing spondylosis, psoriasis arthritis, itu ya. Nah, ini tipikal osteoartritis femorotibial joint berdasarkan Kelgen-Lorentz-Gelding scale. Grade 1 itu ada osteophyte meragukan. Grade 2 jelas osteophyte-nya, mungkin penyempitan celah sendinya ringan. Grade 3 sudah ada subchondral bone sclerosis, grade 4 sudah ada subchondral bone kyst. Yang atipikal contohnya ini ada kalsifikasi di level yang terproyeksi di level medial dan lateral meniscus, itu adalah gambaran kalsium pirofosfat dehidrat depositionnya. Kemudian soal nomor 4, Dr. Frida, silakan. Ya dok, di situ kalau menurut saya itu diagnosanya pneumonia dok, karena ada berupa opasitas paru yaitu air berprogram yang mengarah ke pneumonia dok. Ya, pneumonia ya. Ini udah jelas. Soal nomor 5, Dr. Andriani Monica Natalia. Dok, ultrasonografi. Ya, udah jelas. Jadi ultrasonografi itu menilai kalau pada ginjal itu urologinya menilai anatomi ginjalnya ya. Kemudian kandung kemih, prostat. Kemudian ada istilah USG renal Doppler ya, atau ginjal, Doppler ginjal. Nah, pada Doppler ginjal kita mengevaluasi spektralnya ya, dari main arteri renalis, segmental, interlobar, arcuate, interlobular ya. Jadi itu kita evaluasi semua, biasanya dievaluasi pada kasus-kasus anak-anak yang mengalami hipertensi untuk mengevaluasi apakah ada stenosis pada arteri renalis dan percabangannya. Soal nomor 6, Dr. Nur Hafizah Utami, silakan. USG Doppler, dokter. Ya, USG Doppler. Pada kasus DVT, nah biasanya pada tungkai bawah, kalau tungkai bawah, vena profundus ada vena superficial. Tungkai bawah itu vena superficialnya adalah greater saphenous vein dan small saphenous vein, GSV dan SSV ya. GSV, SSV. Kalau vena profundusnya itu dari common femoralis lanjut ke vena femoralis superficialis, lanjut ke vena poplitea. Vena poplitea bercabang menjadi 3, anterior tibialis, posterior tibialis, vena
peroneal ya. Itu semua kita evaluasi. Gampangnya untuk mengevaluasi ada DVT atau tidak, dilihat dengan cara struktur morfologinya ya. Arteri memiliki tunika intima dan media, vena tidak punya. Yang kedua, yang paling gampang, vena kalau dikompres itu penyet ya. Ini arteri, anggaplah ini arteri, ini vena. Kalau dikompres, dia penyet ya. Venanya yang penyet, bukan arterinya. Ini contoh, ini arteri, ini vena. Venanya ini isi sesuatu di dalam. Begitu dikompres, venanya ini tidak penyet kayak ini. Nah, ini berarti ada sesuatu yang kita sebut sebagai trombus ya. Jadi tekniknya mengetahui secara morfologi adalah dengan kompres, menekan probe, itu artinya mengkompres ya. Dengan menekan probe kita tahu ini arteri atau vena. Kalau dia vena secara normal dia penyet. Kalau dia terdapat trombus dia tidak penyet ya. Kemudian yang kedua untuk mengetahui arteri dan vena dengan spektral Doppler. Spektral Doppler dari arteri adalah trifasik 1, 2, 3. Ini yang normal. Spektral Doppler dari vena adalah monofasik. Ya. Merah dan biru bukan menandakan itu arteri atau vena. Biru itu menjauhi probe, vena itu mendekati probe. Ya. Merah itu mendekati probe. Jadi soal nomor 7, saya ulang dulu ya, untuk mengetahui arteri dan vena pada Doppler, yaitu dengan mengevaluasi morfologi plus kompres non-kompres. Yang kedua dengan cara spektral Doppler. Arteri itu trifasik secara umumnya, vena itu monofasik. Soal nomor 7, Dokter Tessa. Silakan. Yang tadi dok mendekati probe merah berarti mendekati transducer. Ya. Soal nomor 8, Dr. Frida Megawati Sihombing. Fraktur incomplete itu termasuk bowing fraktur, dokter. Bowing fraktur. Ya, bowing fraktur. Soal nomor 9, Dr. Andriani Monica Natalia. Nggih dok, Salter Harris klasifikasi. Soal 10, Dr. Tessa. X-ray dok. Ya, X-ray modalitas utama ya. Soal 11, Dr. Frida. Multi-slide CT scan, dok. Ya, multi-slide CT scan lebih detail untuk melihat fraktur pada bola mata ya. Termasuk adanya herniasi atau entrapment nervus 2 akibat trauma ya. Kemudian soal nomor 12, Dr. Andriani Monica Natalia. CT scan dok, CTA. Ya, CT scan kecil, bisa direkonstruksi, bisa diformat, koronal, sagittal, aksialnya. Soal nomor 13, Dr. Andriani Monica, silakan. Dok, stress fracture. Stress fracture. Stress fracture adalah fraktur yang timbul oleh karena beban stres yang berulang-ulang. Di mana satu stres tidak bisa menimbulkan fraktur ya, dia harus berulang-ulang.
Soal nomor 14, Dr. Dika Ardiana. Fraktur patologis, dok. Ya, fraktur patologis adalah fraktur akibat kelainan yang mendasarinya. Contohnya, karena proses malignansi, baik primer maupun sekunder. Sekunder itu metastase. Yang kedua, karena proses osteoporosis, misalnya ya. Nah, ini usia 10-20 tahun itu osteosarkom. Osteosarkom adalah primary bone tumor atau tumor tulang yang paling sering kita jumpai sehari-hari ya. Soal nomor 16, Dr. Frida, silakan. Semua benar, Dok. Ya, semua benar. Soal nomor 17, Dr. Nurhafizah Utami. Atresia Ani, dok. Ya. Soal nomor 18, Dr. Tessa. Yang D, dok, yang kraniokaudal dan MLO, dokter. Ya, MLO. Pemeriksaan mamografi adalah pemeriksaan radiologi untuk mengevaluasi ada tidaknya kelainan di payudara. Teknik yang digunakan adalah dengan mengkompresi payudara. Standar pemeriksaan proyeksinya adalah standarnya adalah kraniokaudal, di mana kraniokaudal dan mediolateral oblik. Kraniokaudal yaitu dengan cara mengkompresi dari atas, kemudian ditahan di bawahnya. Kraniokaudal dengan cara seperti ini dia dikompresi ya. Didapatkanlah gambar seperti ini. Setelah dapat gambar seperti ini, pertanyaannya apakah kualitas fotonya layak atau tidak dibaca? Syarat layak tidak dibaca, syarat layak atau tidaknya dibaca adalah satu, kita bisa membedakan yang putih-putih ini adalah fibroglandular dari soft tissue mamanya ya. Strukturnya bisa dibedakan antara kulit yang putih, hitam ini lemak, fibroglandular, bisa. Kemudian bentuknya kayak jeruk kulit ular ya, atau apa istilahnya itu, kulit jeruk istilahnya, yang bercak-bercak ini. Lalu yang ketiga, putihnya kelihatan end profile. Nah, untuk lebih bagusnya ada musculus pectoralis di sini ya. Nah, standarnya proyeksinya itu di atasnya, di lateral. Ini lateral, ini medial ya. Itu menunjukkan markernya itu berada di lateral dari payudara. Kemudian proyeksi yang kedua adalah mediolateral oblik dengan mengkompresi secara oblik ya. Dikompresi didapatkan gambar seperti ini. Sama, kita bisa membedakan antara struktur kulit, lemak, fibroglandular, itu layaknya, kemudian berbentuk kayak kulit ular. Lalu ini adalah musculus pectoralisnya, kemudian putihnya end profile. Markernya menunjukkan bahwa ini lokasi marker ada di superior, ini di inferior ya. Jadi kuadran mama itu nanti dibagi 4 secara umumnya.
Tambahannya ada cleavage, cleavage untuk melihat di inferomedial atau di sentral dari payudara. Kalau dia sisi MLO-nya tidak bisa menjelaskan atau tidak mendapatkan visualisasi yang baik. Kemudian ada axillary tail atau Cleopatra. Ini dilakukan untuk melihat kelainan di axillary yang tidak tervisualisasi atau tervisualisasi setengah aja di posisi MLO maupun sisi ya. Saya ulangi ya, pemeriksaan mamografi itu pemeriksaan radiologi untuk melihat kelainan di payudara. Standar proyeksinya adalah kraniokaudal, mediolateral oblik. Tambahan proyeksi Cleopatra, kemudian ada cleavage. Nah, pada sisi dan MLO syaratnya itu bisa layak baca, tatkala putingnya end profile, bisa struktur kulit, lemak, fibroglandularnya bisa dibedakan, kemudian standar internasional markernya kalau pada sisi berada di sisi lateral, pada MLO berada di sisi superior. Indikasi mamografi, itu lagi lanjutannya ya, indikasi mamografi bersifat screening dan diagnostik. Screening artinya pasien-pasien yang beresiko tinggi tanpa ada keluhan, dilakukanlah pemeriksaan mamografi rutin setiap tahun. Biasanya pada usia di atas 50 tahun. Setiap tahun dia periksa. Kenapa mamografi dipilih sebagai screening? Karena mamografi bisa mendeteksi adanya mikrokalsifikasi. Dia mendeteksi secara sensitif adanya mikrokalsifikasi ya, baik yang bersifat jinak maupun malignan. Mikrokalsifikasi ini belum terbentuk atau belum membentuk tumor, sehingga kadang-kadang tidak ada keluhan pada pasien. Makanya screening dari mamografi itu adalah untuk mendeteksi ada tidaknya malignansi mikrokalsifikasi pada payudara. Kemudian dia juga bersifat sebagai diagnostik. Diagnostik artinya pasiennya sudah mengeluh, kemudian dilakukanlah pemeriksaan mamografi untuk mendeteksi ini kelainannya bentuknya ganas atau jinak. Itu ya. Kenapa mamografi itu dilakukan pada usia-usia 45 sampai 50 tahun ke atas? Karena pada payudara 45 sampai 50 tahun ke atas itu payudaranya itu sudah jaringan fibroglandularnya sudah longgar ya. Sehingga lebih gampang dikompresi. Dengan kompresi yang lebih gampang, gambar yang dihasilkan lebih baik. Nah, tidak disarankan melakukan mamografi pada usia-usia wanita muda karena fibroglandularnya masih padat. Kalau dikompresi sakit dia nanti dan hasilnya tidak maksimal. Ya, itu. Kelemahan dari mamografi itu tidak bisa membedakan. Misalnya kita ketemu kelainan di mamografi, apakah ini komposisinya padat, apa cair? Itu kelemahan mamografi ya. Untuk memastikan komposisi itu kelainan atau tumornya ini padat atau cair, itu konfirmasi dengan ultrasonografi. Ultrasonografi kekuatannya adalah di sini. Membedakan tumor ini komposisinya padat atau cair. Kelemahannya tidak sensitif untuk mendeteksi mikrokalsifikasi. Jelas ya? Soal nomor 19, Dr. Tessa, silakan. Yang single bubble appearance, dokter. Ya, single bubble appearance mengarah ke Hipertrofi senos pylori. ya.
Double bubble appearance, kalau dia total obstruksi mengarah ke atresia duodenum. Cara melihat, di sini ada double bubble, di kapung pelvis tidak ada udara, berarti dia obstruksinya total, atresia duodenum. Kalau di parsial, di kapung pelvis ada udara. DD-nya apa? Stenosis duodenum, anulare pankreas, duodenal web, midgut pulpulus. Ya, kalau coil spring, cupping sign itu pada invaginasi. Dan sign hourglass ini saya kurang tahu apa ya. Kalau triple bubble, atresia yeyuno-ilialnya. Soal nomor 20, Dr. Nur Hafizah Utami. Penyempitan vena porta karena peningkatan tekanan. Ya, tapi bisa juga permukaan livernya berdungkul ya. Jadi pada sirosis akan terjadi distorsi bentukan dari liver, di mana tepinya, sudutnya tumpul, tepinya irregular atau berdungkul-dungkul, lalu ekostrukturnya kasar, heterogennya. Karena sel-sel sinusoidal yang normal digantikan oleh jaringan fibrosis. Lama-lama fibrosisnya penuh, livernya menjadi mengkeret atau shrunken ya. Kemudian akibat dari shrunkennya sel-sel liver normal digantikan oleh fibrosis, maka dia akan menekan vena porta ya. Akibatnya aliran yang normalnya menuju ke liver akan berbalik arah keluar ke liver. Akibat keluar ke liver, ini yang normal ya, menjadi kebalikan pada spektral Doppler. Portal vein velocity-nya menjadi inverse atau baliknya. Lama-lama setelah balik akan mengakibatkan dampak ke vena lienalis, mengakibatkan splenomegali, mengakibatkan varikose pada vena-vena umbilikal, vena-vena epigastrium, kemudian ada portosystemic collateral vein, menandakan adanya portal hypertension. Varises esophagus, seperti itu ya. Nah, vena lienalisnya juga kalau melebar juga menandakan arus balik tadi, menandakan faktor yang mendukung portal hypertension tadi. Kemudian lihat juga portosystemic venous collateralnya. Nah, seperti ini ada tortuosity, dilatasi pada vena-vena di sekitar epigastrika ya. Kemudian di vena umbilika juga terjadi sesuatu. Jadi pada ultrasonografi kita melihat struktur morfologi dari livernya mengalami kelainan. Setelah itu evaluasi portal vein velocity-nya, evaluasi ada asites atau tidak, evaluasi apakah sirosis ini bertransformasi menjadi hepatoma, evaluasi apakah sirosis ini menyebabkan hipertensi portal dengan tanda-tanda asites, splenomegali, dilatasi vena lienalis, tortuosity di vena epigastrika, atau ada tidak portosystemic collateral vessel. Ya. Kemudian dokter siapa sekarang? Dokter Nur Hafizah, silahkan. Ini tanda apa? Ini posisi left lapangan gitu. Tanda apa? Maaf ya dok, anak saya lagi hamil. Oh ya ya. Silakan. Dokter Andriani Monica, silakan. Maaf, belum tahu, Dok.
Dokter Maaf dok, Tessa. Iya, silakan Dokter Frida. maksilaris dok. Akibat peradangan pada kedua sinusitis pada rongga rahang dok. Oh, bukan nih gambarnya beda ini. Gambar perut. Dokter Tessa, silakan. Izin dok, nemu peritoneum bukan ya dok? Ya, ini ada udara bebas di luar kontur usus, namanya pneumoperitoneum. Nah, ini baru sinusitis maksilaris ya. Ini pemeriksaan apa, Dokter Frida? Ini pemeriksaan foto Waters ya. Waters untuk salah satunya mengevaluasi kelainan di sinus, yaitu sinusitis atau tidak ya. Kita lihat yang pertama rima orbita ya, kanan kiri. Rima orbita kanan kiri densitasnya biasanya harus sama dengan sinusnya. Itu normal. Sedangkan ini lebih putih densitasnya dibanding rima orbitanya. Yang lebih putih ini adalah kelainannya ya, namanya sinusitis maksilaris ya. Jadi ini ada sinusitis frontalis, ethmoidalis, ini juga lebih putih. Jadi sekitar frontalis, ethmoidalis dan maksilaris kanannya ini mengalami sinusitis ya. Lalu ini maksilaris, ini zygoma, ini mastoid air cell, ini septum nasi, ini concha nasalis inferior, ini sphenoidalis sinus, ini maxillaris processus alveolaris maxilla, processus alveolaris mandibula. Itu secara umum struktur anatomi dari Waters. Ya. Kemudian Dokter Tessa, ini pemeriksaan apa? USG tiroid bukan ya dok? Ya, USG tiroid ya. Ini lobus tiroid kanan. Ini ismus. Ini yang kiri. Di sini trachea ya. Normalnya tiroid itu gambarannya lebih putih, lebih hyperechoic dibandingkan dengan otot strap muscle maupun sternocleidomastoideusnya. mastoideusnya. Kalau dia sama atau relatif lebih hitam, berarti itu kelainan. Ini adalah ekoparenkennya menurun relatif terhadap struktur strap muscle-nya, ekoteksturnya heterogen kasar ya, quartz heterogen. Pada flow Doppler terjadi peningkatan vaskularisasi. Nah, kalau ini ukurannya secara total volumenya membesar, berarti ini adalah gambaran struma diffusa yang bisa berkaitan dengan hipertiroid misalnya. Tapi kalau dia ukurannya tiroidnya normal, bisa kasus dari diffuse tiroiditis ya. Kemudian Dokter Andriani, ini pemeriksaan apa? Pas? Dokter Tessa lah, silakan Dokter Tessa. Pas dokter. Dokter Frida lihat gambar? Bisa lihat gambar? Belum dapat dok, belum dapat kelihatan gambar layarnya dok. Dari tadi dok belum dapat. Oh, iya. Ini adalah pemeriksaan mamografi ya.
pemeriksaan mamografi ini, kita lihat yang putih ini adalah breast implant-nya ya. Pada pemeriksaan mamografi, evaluasi breast implant itu adalah ada tidaknya kebocoran pada implannya ya. Ini adalah subglandular breast silicone implant mama bilateral ya. Bisa dia di subglandular atau di subpectoralis dipasang implannya tersebut ya. Kemudian ini adalah granuloma, yang putih-putih ini granuloma akibat suntik silikon ya. Yang tadi karena implan silikon, kalau yang ini disuntik ya. Sehingga gambaran payudaranya seperti ini. Namanya injeksi silikon dengan multiple silikon granuloma. Nah, ini granuloma karena injeksi silikon, ini contoh kalsifikasi ya. Ini contoh namanya fine pleomorphic, fine linear branching, fine linear amorphous. Itu adalah kalsifikasi malignan pada payudara. Di mana kalau diperiksa secara fisik ini pasti tidak palpable, artinya tidak teraba tumor ya. Nah, ini adalah keistimewaan dari mamografi untuk mendeteksi kelainan-kelainan ini sebelum terbentuk tumor. Jadi, dia screening untuk early detection. Tatkala ditemukan early detection, penanganannya bisa dilakukan lebih cepat sehingga mortalitasnya bisa diturunkan lebih baik ya. Nah, kedokteran nuklir. Sekarang saya jelaskan tentang kedokteran nuklir. Di kedokteran nuklir itu membutuhkan radioisotop dan farmaka. Isotop itu adalah dua atom memiliki proton yang sama. Sedangkan radioisotop adalah isotop yang tidak stabil. Agar dia menjadi stabil, maka dia harus melepaskan energi. Tatkala radioisotop melepaskan energi, maka dia memancarkan radiasi. Radiasi inilah yang ditangkap oleh kamera gamma. Jadi farmaka pada kedokteran nuklir ada dua, zat normal yang ditangkap oleh tubuh, zat yang tidak normal ditangkap oleh tubuh. Oke. Misalnya ini ada radioisotop 123. Farmakanya iodin. Iodin adalah zat normal yang ditangkap oleh tubuh. Nah, pada kasus-kasus kelainan tiroid, misalnya CA tiroid yang diperlukan pemeriksaan kedokteran nuklir, maka dipakailah iodin 123. Pasiennya disuruh minum. Iodin ini bekerja sebagai supir. Karena iodin adalah zat normal yang ditangkap oleh tubuh. Dia sebagai supir akan menuju ke kelenjar gondok, kelenjar tiroid kita. Karena iodin secara normal ditangkap oleh kelenjar tiroid. Setelah dia sampai mengantar ke tiroid, maka dilepaskanlah radioisotopnya di sana. 123 ini. Setelah lepas, sambil memancarkan radiasi ditangkap oleh kamera gamma. Seperti itu ya pengobatannya dan pendeteksi kedokteran nuklirnya. Kemudian ada dua alat yang sering dipakai di kedokteran nuklir, PET, SPECT ya. Waktu zaman saya PPDS, kedua kita sampai sekarang ini belum punya ya PET scan, SPECT scan karena harganya sangat mahal ya. Jadi PET itu menggunakan radiofarmaka, memancarkan positron, sama-sama memakai kamera gamma. Cuma kalau PET dia memakai siklotron
eh, yang nantinya akan berubah menjadi 2 foton ditangkap oleh kamera gamma. Radiofarmakanya berbeda, menggunakan FDG ya. Hasilnya lebih baik, namun biayanya lebih mahal. Kalau spek radiofarmaka dan radioisotopnya berbeda. Tc99M, iodin 123, iodin 131. Kalau PET memakai glukosa, FDG, di mana glukosa ini akan menuju ke tempat kelainan yang memiliki metabolisme yang tinggi. Di mana dengan metabolisme yang tinggi, maka dia akan membutuhkan glukosa yang lebih banyak. Prinsipnya kayak gitu ya. Misalnya, di sini ada metastase. Metastase ini metabolisme lebih tinggi dibanding jaringan sekitar. Maka FDG ini akan membawa radioisotop menuju sini. Sehingga ini akan kelihatan lebih terang dibanding yang lainnya pada saat ditangkap oleh kamera gamma. Itu prinsipnya. Kemudian ada transarterial kemoembolisasi. Nah, misalnya indikasinya pada kasus hepatoma atau hepatocellular carcinoma. Intinya, ini adalah radiologi intervensi di mana melalui arteri pulmonalis kita pasang kateter menuju ke feeding arteri hepatikanya yang memberikan feeding pada hepatocellular carcinomanya. Kita berikan yang pertama adalah kemoterapinya. Ya, obat kemo, kemudian setelah diberikan obat kemo, kita tutup feedingnya dengan embolisasi. Dengan harapan, dengan kemo, tumornya akan hancur. Dengan embolisasi, tidak ada feeding arteri yang memberikan suplai makanan ke tumornya lagi. Prinsip gampangnya seperti itu, walaupun tidak sesimpel itu, karena sisi tumor-tumor malignan itu biasanya walaupun ditutup sini, dia bisa memiliki feeding arteri yang kolateral ya, neovaskularisasi. Nah, ini indikasi, kontraindikasi dari TACI bisa dibaca. Kalau TACI, bedanya dia hanya langsung memberikan kemoterapi infusion ke target, ya. Langsung ke target tumor, tanpa embolisasi. Nah, ini pemeriksaan payudara, mamografi, CC, dan MLO, ya. Ada kuadrannya di sini, slide, kita bagi, di sini kita bagi, ya. Ini adalah outer, ini adalah inner. Ini adalah upper, atas, ini adalah lower. Kalau tumornya ada di sini, berarti dia di kuadran upper outer. Jadi kalau payudara ini bentuknya bulat, kita bagi 4, ya. Ini aksila, ya, anggap ini aksila. Berarti ini upper outer, upper inner, lower inner, lower outer. Ini jam 12, 3, 6, 9. Ya. Jadi ada 4 kuadran, 5 ya termasuk sentral ya. Nah, ini intermezzo aja. Ini adalah pemeriksaan MRI pelvis pada female, pada wanita. Kita bisa melihat adanya struktur yang lebih jelas, endometrium, inner myometrium, outer myometrium, cervicum. Nah, kalau sel-sel endometrium berada di luar endometrium, contohnya kayak gini ya, berada di inner myometrium, itu namanya adenomyosis. Kalau dia berada di ovarium, namanya endometrioma. Kalau dia berada di buli-buli, di rektum, namanya endometriosis. Ya. Selesai? Ada pertanyaan? Silakan.
Dokter, Silakan kalau ada pertanyaan. baik kepada seluruh peserta dipersilahkan jika ada pertanyaan. Dr. Andriani, Dr. Oke. Frida, Dr. Nuhafisa, Dr. Izin Tessa. dokter. Ya. Kita 2 menit ke depan ya dokter. Oke. Mungkin agak di luar ini dok, untuk MRI, kapan kita pakai kontras dan kapan kita tanpa kontras dok? Oke. Kalau MRI, kapan dipakai kontras? Umumnya tatkala ada indikasi kelainan tumor. Tatkala ada indikasi kelainan infeksi. Ya, indikasi ini dilihat dari mana? Dari klinisnya. Itu ya. Kalau dia tidak perlu kontras, misalnya stroke. Nah, dengan lihat klinis, oh ini mengarahnya dominan ke stroke. Tidak perlu dia kontras, ya. Terus yang kedua, misalnya pada kasus-kasus HNP, pada lumbosakral, tidak perlu dia kontras. Pada kasus-kasus robekan tendon, kecurigaan adanya injury atau tear pada ACL, PCL, pada pemeriksaan MRI geno, tidak perlu dilakukan kontras. Tapi kalau ada indikasi misalnya tumor tulang, tumor otak, tumor pada lumbosakral, infeksi spondilitis TB, spondilitis biogenik, kemudian multiple myeloma, kemudian ada istilahnya multiple sclerosis, itu perlu dilakukan kontras. Itu indikasinya. Indikasi kan kita nggak tahu nih multiple sclerosis, ini tumor, indikasi ini kecurigaannya ke tumor ya berdasarkan klinis tadi. Ya. Baik dok. Terima Jadi kasih. yang utama ya tumor dan infeksi biasanya diberikan kontras. Stroke, proses HNP degeneratif, kasus-kasus spot injury pada muskuloskeletal itu tidak perlu kontras. Ya. Itu contohnya misalnya ya. Meningitis gitu misalnya. Dr. Andriani Monica perlu kontras nggak pada MRI? Meningitis perlu dok, infeksi Ya. termasuk infeksi ya? Ya, kayak gitu modelnya ya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Dok, maaf izin bertanya dok. Ya, silakan. Kalau untuk peningkatan cairan LCS itu lebih direkomendasiin pemeriksaan apa ya dok? Apa yang bertanya? Coba ulang pertanyaannya. Untuk peningkatan cairan LCS. LCS itu apa? Cairan cerebrospinal. Cerebrospinal, iya. Kan kalau penyumbatan, misalnya ada penyumbatan atau ada apa gitu dok. Ya, pemeriksaan MRI ya. MRI ya dok ya. Ya, kalau di MRI Dengan kepala, kontras. pada MRI kepala tergantung. Kalau konteksnya dia mencurigai ke tumor, maka dengan kontras. Itu misalnya karena penyumbatan karena tumor, namanya penyumbatan karena sesuatu, itu kan namanya hidrosepalus non-communicating. Kalau dia tidak ada sumbatan lebar-lebar, berarti dia communicating. Nah, tergantung konteksnya sekarang ya. Jadi misalnya itu pentingnya polos. Nah, misalnya kalau klinisinya ternyata dia mengassessment berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisiknya itu tidak sesuai dengan gambar, ya kita konfirmasi, dok ini ya perlu kontras. Karena saya menemukan sesuatu seperti tumor gitu misalnya ya. Jadi kasusnya case by case, Dr.
Nur Hafizah ya. Dok. Makasih, Dok. Jadi misalnya kalau kalian temukan hidrosefalus, nah hidrosefalus ini ada sumbatan atau tidak? Kalau tidak ada sumbatan, kenapa? Kadang-kadang tidak ada sumbatan, dia bisa terjadi hidrosefalus, produksinya meningkat karena meningitis. Ya, tentunya kan ada secara klinis, misalnya ada kaku kuduk, jadi dokternya mencurigai ada tanda-tanda infeksi lain yang mengarah ke meningitis sehingga dokter klinisnya mencurigai meningitis. Tentunya ya harus dengan kontras. Nah, kalau kita misalnya menemukan, oh ini ada pelebaran sistem ventrikel karena mengakibatkan hidrosefalus, karena adanya obstruksi. Obstruksinya karena apa? Misalnya karena tumor atau karena sebab yang lain juga perlu kontras, gitu ya. Nah, sekarang itu ada teknik, tapi saya belum pernah lihat sih, melihat aliran cairan cerebrospinal itu di area foramen Magendie Lusca sama ventricle 4 secara sagittal MRI. Tapi saya belum pernah lihat sih ininya ya. Cuma kalau cairan cerebrospinal itu kan bisa kita lihat di lumbosakral, bisa kita lihat di MRI brain. Nah, kalau kita lihat di lumbosakral itu kita evaluasi secara keseluruhan. Apakah ada proses infeksi atau tidak, apakah kelainan kongenital. Kalau dia mengarahnya ke kelainan kongenital, tidak perlu kontras. Kalau dia mengarahnya ke infeksi, perlu kontras. Kalau dia mengarahnya ke tumor, perlu kontras. Prinsipnya gitu aja. Kalau saya jadi penguji, umpama saya jadi penguji, ya saya kasihkan gambar aja. Ini perlu kontras atau enggak? Alasannya apa perlu kontras? Seperti itu ya. Nah, kalau kalian cuma ditanya MRI itu dengan kontras indikasi apa? Pemeriksaan MRI dengan kontras ya. MRI kalau ditemukan adanya tumor, kalau ditemukan adanya infeksi tanpa kontras, kalau kelainan kongenital, kelainan proses degeneratif, sport injury pada muskuloskeletal itu nggak perlu kontras. Kayak gitu aja jawabnya. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Saya anggap sudah jelas semua. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2. Ya, Dokter Andriani silakan. Dok, Ya, tadi kan sempat disinggung soal izin ya dok, hidrosefalus dok. Kalau berarti kan ada peningkatan TIK nggih. Itu kalau dari hasil CT scan kita lihatnya seperti apa dok? Kalau yang akut atau kronis ada perbedaannya mboten nggih? Ada perbedaan tidak gitu, antara akut dan kronis kalau ada peningkatan TIK? peningkatan TIK kita tidak ngomong di konteks radiologi ya. Oh, nggih. Kita cuma melihat ada tidak dilatasi dari sistem ventrikel ya. Sistem ventrikel yang kita maksud adalah ventrikel lateralis kanan kiri, ventrikel 3, ventrikel 4. Sana konteksnya. Kalau misalnya ventrikel lateralis kanan kiri 3 melebar, 4 normal, berarti dia istilahnya non-communicating hidrosefalus. Kalau keseluruhan melebar, termasuk ventrikel 4, berarti dia hidrosefalus communicating. Kita konteks radiologinya cuma sampai di sana. Ya, ada istilah non-pressure hidrosefalus atau hidrosefalus ex vacuo. Contohnya apa? Nah, umpama ini brain-nya. Brain parenkimnya itu keseluruhan mengalami atrofi. Akibat atrofi brain parenkim, korteks, subkorteks, white matter-nya juga atrofi,
sehingga meninggalkan ruang kosong. Ruang kosong ini menyebabkan ventrikelnya melebar. Itu namanya hidrocephalus ex vacuo. Ada istilah non-pressure hidrocephalus yang diakibatkan oleh generalized brain atrophy. Kemudian ada istilah non-communicating hidrocephalus. Hidrocephalus yang disebabkan oleh karena obstruksi, di mana salah satu sistem ventrikelnya itu normal, yang lainnya melebar. Kalau communicating hidrocephalus, semuanya melebar. Ya, jadi konteks radiologinya seperti itu. Nah, dengan masalah konteks peningkatan TIK, itu konteksnya klinisi nantinya. Seperti itu ya, Dr. Andriani. Kita cuma menyampaikan, oh ini ada hidrocephalus, jenisnya communicating atau non-communicating. Pada konteks brain atrophy, itu konteksnya adalah non-pressure hidrocephalus atau hidrocephalus ex vacuo. Jelas ya? Iya, jelas dok. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin dok, saya dok mau Nah. bertanya. Silakan. Begini dok, maaf ya dok, dari mulai awal hingga sampai sekarang memang saya belum ada melihat layar gambar tentang penjelasan dokter. Tadi saya cuma mendengar saja dok, main feeling saja. Jadi begini dok, yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada itu soal yang nomor 9 tentang epifisiolisis itu dok. Salter harnis adalah kalsifikasi. Nah, di mana epifisiolisis itu kan ground plate, fraktur pada anak-anak yang melibatkan lempeng pertumbuhan pada fisis. Maksudnya yang bagaimana itu ya dok? Saya kurang paham dok. Kalau saya gambar ini kelihatan, Dr. Frida? Tidak ada gambar di sini dok, tidak ada. Dari tadi saya tidak bisa melihat gambar dok, cuman suara saja dok. Pakai apa di sana? Pakai HP? Iya dok, pakai HP dok. Oh, mungkin itu penyebabnya ya. Iya dok, mungkin Soalnya- sinyal juga dok di sini kadang bagus, kadang susah juga dok, kadang ini. Jadi intinya gini, pada tulang anak-anak itu lempeng pertumbuhannya belum menyatu ya. Nanti Dr. Frida bisa lihat di internet, growth plate apa itu lempeng pertumbuhan. Dia belum menyatu. Sedangkan pada usia dewasa sudah menyatu. Makanya khusus untuk fraktur lempeng pertumbuhan itu adalah fraktur pada anak-anak. Karena yang memiliki lempeng pertumbuhan yang belum menyatu itu ya pada anak-anak ya. Saya agak susah kalau tidak ada gambar nanti menjelaskannya. Jadi intinya nanti cari di internet growth plate bone gitu aja ya, atau physis plate bone itu dicari, nanti keluar gambarnya, cari anatominya. Jadi anatomi tulang itu terdiri dari epifisis kalau pada dewasa ya, metafisis, diafisis. Tambahannya pada anak-anak setelah epifisis ada physis plate atau garis lempeng pertumbuhan, setelah itu baru metafisis, baru diafisis. Nah, Salter Harris kalsifikasi itu kalau di tipe 1 dia mengakibatkan pelebaran dan irregularitas pada lempeng pertumbuhannya, garis lempeng pertumbuhannya. Sebelum itu Dr. Frida pernah lihat ronsen tulang anak-anak enggak? Pernah dok. Ya. Kadang-kadang kalau kita tidak aware, kita menyangka garis lempeng pertumbuhan ronsen anak-anak itu seperti fraktur, padahal itu lempeng pertumbuhan normal. Nah, struktur anatominya itu yang penting ya. Nanti kalau misalnya tidak kebayang di sini, bisa dicari internet struktur anatominya dulu. Yang mana sih namanya lempeng pertumbuhan atau physis plate? Ya. Ini ada chat nggak di sini ya?
Jadi saya chat aja, lihat struktur anatomi pediatrik. Pakai pediatrik genu aja. Ya, Ya, Dok. pediatrik genu, nanti di sana kalian bisa lihat epifisis, fisis split, metafisis, diafisis. Kalau yang terlibat hanya fisis split dengan gambaran dia lebih lebar dibandingkan sisi yang normal, ada irregularitas, itu tipe 1. Kalau fisis split plus metafisis yang terlibat, itu tipe 2. Kalau fisis split plus epifisis yang terlibat, itu tipe 3. Kalau epi-nya kena, metanya kena, tipe 4 ya. Kalau terjadi hambatan pertumbuhan sampai, itu tipe 5. Seperti itu Dr. Frida penjelasan secara lisannya ya. Ya, Dok. Nanti cari di internet struktur anatomi pediatrik knee atau lutut ya. Di sana cari normalnya dulu, baru cari Salter Harris type, baru ngerti nanti ya. Ya, Dok. Yang lainnya ngerti ya maksud saya ya. Kalau meta itu bagian yang terlebar ya dari tulang. Nah, pada tulang anak-anak biasanya ini epifisis. Ini yang celah ini namanya garis lempeng pertumbuhan. Ada yang bilang growth plate, ada yang bilang fisis plate. Yang paling lebar ini namanya metafisis. Setelah itu diafisis. Kalau dia melebarkan garis lempeng pertumbuhan atau growth plate ini, inilah yang namanya epifisiolisis atau Salter Harris tadi. Ya, klasifikasi. Kalau melibatkan ini aja mengakibatkan dilatasi atau irregular, epifisis fisis plate-nya tipe 1. Kalau sampai meluas ke metafisis tipe 2. Kalau meluas ke epifisis tipe 3. Kalau epifisis plate metafisisnya terkena semuanya tipe 4. Kalau mengakibatkan keras, hambatan pertumbuhan tipe 5. Ya. Memang agak susah menjelaskan tanpa gambar ya. Nanti kan dapat rekamannya Dr. Frida, bisa dilihat di rekamannya ya. Periode Iya, 1, 2, 3, 4. Kalau tidak salah di periode berapa saya jelasin tentang Salter Harris, 3 atau 2 itu. Silakan ada yang lain? Dok, maaf dok, kalau saya Ya. nanya yang sebelumnya boleh nggak dok? Boleh. Yang minggu lalu itu kan ada yang namanya atresia esofagus ya dok ya? Ya. Tipe A, B, C, D, E. Nah katanya kan kalau tipe B, D sama itu jangan diberikan kontras karena bisa masuk bronkus terus meninggal. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu berarti pertama tuh kita foto polos biasa dulu ya dok, baru nanti dikasih kontras atau gimana dok? Kan kita kan belum tahu nih tipe A, B, C apa D-nya dok. Ya, yang pertama kan lihat dulu ada bayangan gas usus enggak di perut. Kalau ada berarti kemungkinan dia fistulasi atau tidak. Yang kedua, biasanya dicurigai dia atresia esophagus karena pemasangan NGT-nya tidak masuk-masuk. Seperti itu ya. Nah, masalah pemberian kontras atau tidak itu tergantung kesepakatan kita dengan klinisi. Karena risikonya memang besar ya. Itu agak susah saya jawabnya. Apakah misalnya ini indikasinya harus kontras, ini kan indikasinya tanpa kontras. Agak susah. Itu tergantung dari klinisinya. Nah, biasanya kadang-kadang di lapangan, kalau kita curigai memang ada fistulasi,
yang kita curigai itu kan yang ada bayangan gas usus di kafum abdomen. Berarti kemungkinannya dia bayangan gas usus, gasnya di abdomen itu bisa berasal dari fistulasi dari bronkus kan gitu. Cuma kita nggak tahu kalau kita nggak berikan kontras. Nah, kalau kita melihat itu, klinisnya minta tetap dengan kontras, ya kita jelaskan risikonya. Pertanyaan Dr. Utami, bisa nggak kita tahu sebelum kita kasih kontras bahwa ini fistulasi? Nggak bisa. Itu ya, Dr. Nurhaliza Utami ya. Cuma kita memprediksi kemungkinan ada fistulasi ke bronkus karena melihat dari foto polosnya. Sehingga klinisi berpikir tetap lanjut ke kontras atau tidak. Kalau lanjut, berarti dia harus siap backup kalau terjadi sesuatu pada saat pemeriksaan. Harus siap juga ruangan ICU dan perlengkapannya kalau terjadi sesuatu. Seperti itu ya, Dr. Utami. Oh iya dok, makasih dok jawabannya. Lanjut, siapa lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator Dr. Enoch Tuti Nurhayati. Silahkan ditutup. Baik, dokter. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Ketut atas pemaparan materi dan sesi diskusi dan tanya jawabnya. Dikarenakan estimasi waktunya sudah mencukupi dan dari peserta sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin jika nanti ada pertanyaan menyusul begitu dokter bisa menyusul di kemudian hari lewat PC atau WA. Baik, mungkin sebelum ditutup apakah ada kesimpulan dulu dokter atau sudah cukup dok? Kenapa? Baik, sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin disimpulkan atau sudah cukup, dokter? Saya sudah cukup, ya. Baik, dokter, terima kasih banyak. Saya Nongtun Hayati, selaku moderator, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam mandu acara masih banyak salah dan kurangnya. Baik, terima kasih banyak pada Dr. Ketut. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Ketut bisa bermanfaat bagi seluruh peserta. Baik, mungkin saya izin tutup webinar online Dr. Pos hari ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.